Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 19 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 sampai 38. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawanan-kawanan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ayat 11b sampai 19. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia,
sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah menjunjung tinggi persatuan. Yesus berdoa meminta agar Bapa memelihara semua orang yang telah diberikannya kepadanya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Bapa dan Putra adalah satu. Kerinduan Yesus adalah agar Bapa memelihara sekalian manusia, dan demikian manusia dapat bersatu. Tuhan memberkati manusia agar semuanya hidup sebagai saudara. Saudaraku terkasih, sering terjadi ketika Tuhan memberkati seseorang, orang itu lupa diri, lalu menyombongkan diri dan menghina serta menindas yang lemah. Masa pandemi ini bisa berkepanjangan, namun justru inilah saat orang beriman belajar untuk bersikap solider dengan yang lemah dengan berbagi serta memberi. Orang yang memberi berbahagia, dan demikian imunitas tubuhnya bisa lebih kuat. Apa yang menyatukan adalah cinta, sedangkan iri hati, dengki dan kemarahan mencerai-beraikan. Setiap hati manusia belajar dari mencinta secara egois menjadi mencinta secara altruis lewat kesabaran, pemahaman, kelembutan, pengampunan dan pengorbanan diri. Cinta tentu mempersatukan. Yesus meminta agar Bapa tidak mengambil para pengikut Yesus dari dunia ini, namun agar Bapa melindungi mereka dari segala yang jahat. Mengapa demikian? Karena kerap kejahatan dunia ini bisa mencerai-beraikan para murid dan membahayakan persatuan mereka. Sebagai satu kesatuan, para murid diutus Yesus ke dunia dengan perlindungan Allah Bapa di surga. Kesatuan itu bahkan merupakan kekuatan bagi perutusan mereka. Satu hal penting yang mereka harus bawa ke dunia adalah firman Tuhan. Firman itu telah diberikan kepada para murid, hal yang tentu bertentangan dengan keinginan dunia ini yang lebih memilih kejahatan dan ketidakadilan demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Firman Tuhan membuat para murid berbeda dengan orang-orang dunia ini. Karena itu para murid bukan dari dunia ini, yang artinya tidak membawa nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, maupun kepentingan dunia ini. Mereka membawa kepentingan Allah, rencana keselamatan Allah. Saudara-saudariku terkasih, kita pun harus menempatkan diri kita berbeda dengan orang-orang dunia yang memiliki orientasi berbeda. Jika kita ditawari atau diajak untuk sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, berseberangan dengan keadilan dan kebenaran serta cinta kasih, apalagi dengan tindakan atau hasutan yang memecah belah dan merusak persatuan, hendaknya kita menetapkan pilihan yang tepat, yakni menolak apapun yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Sebaliknya, kitalah yang menyebarkan budaya kebenaran, cinta, keadilan dan perdamaian, serta persatuan. Itu yang membuat kita sebagai orang beriman berbeda, karena arah kehidupan kita adalah kebenaran dan keselamatan. Semoga demikian. Amin.